Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati guru kita yang baru saja atur pangandikan dan sekarang sedang sibuk menulis biodata biar nanti bisa segera cair. Ibu dan Bapak, tim dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Ibu dan Bapak, senasib dan seperjuangan. Panjenengan garda terdepan nasib anak bangsa ke depannya. Sentuhan-sentuhan panjenengan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kalau nanti suatu saat Menteri Agama kok kemudian Pak Sadam, maka berarti presidennya hasil sentuhan dari Pak Sadam. Kalau Pak Sadam setelah purna ternyata dapat jabatan juru kunci kuburan, ini berarti sentuhannya mungkin hanya menjadi pegawai kantor urusan agama. Sesuai dengan sentuhan kita kan begitu. Insya Allah hadirnya kita hadir yang tidak biasa-biasa. Jenengan dihadirkan karena jenengan memang guru-guru yang luar biasa dan memang biasa di luar. Ada satu statement kepala sekolah saya waktu itu, Haji Sutrisno almarhum. Saya sangat hormat beliau begitu, dan pernah juga digarapi oleh Pak Sadam waktu itu tahun 2001-2002 itu. Kalimat yang sangat menyakitkan tapi menantang sebetulnya. Kalau sambil menantangnya, bukan menyakitkannya, menantangnya. Apa kalimat itu? Mohon maaf saja, kita nggak usah tersinggung. Guru yang terjelek itu guru agama. Astagfirullah. Loh, saya guru agama masalahnya, ya? Ure ternyata memang tugas guru agama luar biasa. Yang alat ukurnya itu yazid wa yanqus, ya kan? Iya kan? Kadang naik, kadang turun. Karena akhlak itu kan tidak bisa sekali jadi, nggak bisa. Sekarang kemudian kita tanamkan sama anak-anak, mungkin hari berikutnya masih, tapi hari yang ketiga belum tentu. Apalagi hari yang kelima, apalagi hari yang ke-10, apalagi tanpa hari. Tapi coba kalau guru matematika ditanamkan 5 kali 5, 25. Selamanya 25. Gak pernah berubah. Tapi kalau Pak Gesang, mana Pak Gesang? Sampai sekarang masih Gesang. Kalau Pak Gesang itu 25 juta dibagi 25 kan berbeda. Karena apa? Ini berkaitan dengan angsuran hutangan masalahnya. Kan seperti itu. Ibu dan Bapak yang kami mungkin pernah saya sampaikan bahwa semua di antara kita ingin menjadi yang terbaik, guru yang terbaik, dan juga hasil didikan kita, hasil didikan yang terbaik. Karena sebetulnya mohon maaf saja, kepuasan jadi guru itu tidak semata-mata kemudian karena gaji, tidak semata-mata. Walau kemudian kalau belum turun-turun juga ditunggu-tunggu gitu.
Kalau kita lihat grup itu kan bola balik, kapan kelentingnya ya, kapan kelentongnya apa ya? Saya jarang komentar, karena apa? Sudah diwakili panjenengan. Sajane ya padha, sajane kapan mudune? Ora mudun-mudun. Ya bali sofa niat por. Kadang begitu. Tapi apa? Justru salah satu kepuasannya ketika kita bisa mengantarkan peserta didik kita menjadi manusia yang berkarakter. Yang pangapunten, saya itu kan SD-nya di SD negeri di Korea Selatan waktu itu. Kroya bagian kidul ya, gune mamake Cilaca. Lah ya bara-bara ada MI, ya nggak ada lah. Ya cuma SD negeri begitu. Saya punya guru yang kemarin yang saya, Mbak Yu saya, kemarin juga sempat ke rumah ketika saya mantu. Ya saya kira kebanggaan saya lah ya. Guru SD loh, bukan guru KPK, guru SD yang kemudian melihat potensi saya di kelas 1 itu siswa yang kemungkinan kecil pada saatnya menjadi orang yang kemudian diperhitungkan. Dan saya Mbak Yu, saya tuh kelas 1 SD dari 36 siswa, ranking 36. Dari 10 pelajaran itu nilai yang hitam cuma 1. Kesenian. Sehingga orang melihat saya mau jadi apa ini. Tapi lain dengan bapak saya, punya keyakinan yang kuat. Wa ma tadri nafsu madza taksibu, kata Allah. Dan tidaklah ada yang tahu apa yang besok akan terjadi. Dia lihat rapot saya tidak marah, tapi selamat ya John, luar biasa. John, ramamu belum pernah lihat rapot seperti ini. Ini kok nilai kok bersinar semuanya, menyala semuanya. Ini kan bagian-bagian, ini sebuah keyakinan yang dibangun. Kita juga sama. Belum tentu anak-anak kita yang sekarang ikro saja belum bisa, kedepannya selamanya begitu. Belum tentu. Ini yang mau ditanamkan siapa tahu justru mereka-mereka yang biasa setelah proses yang luar biasa menjadi manusia yang luar biasa. Jadi kita apa? Harus berhusnudzon, itu penting. Anak guru kok suud, kok meneng cahiki, nek moco bukan racet, sholat mesti paling rame, urung rampung wis nguyah-nguyuh. Tapi ya siapa tahu inilah yang kemudian. Nah, dan bola balik lihat rapot saya nggak ada perubahan karena dokumen masih utuh begitu. Sebelum SD Pak Romli guru saya ngaji di kampung, saya disuruh tampil juga sama. Ratau tekan rampung, wis lali ternyata materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benderaku merah putih benderaku, merah putih benderaku. Jadi belas hilang itu. Saya Pak Romli mudun. Wis entong waktunya mudun. Sehingga anak yang baca puisi saja baru 2 baris kemudian ternyata lupa dan tidak bisa kemudian mengulang kembali. Akhirnya proses yang lama terbukti apa? Saya bisa menjadi seorang guru seperti Bapak Ibu dan juga bisa menjadi seorang ustaz. Proses yang panjang. Lumayan. Ya, sertifikasinya keluar setiap malam ada terus. Nah, makanya sabar. Yang penting Bu ngisi biodata. Masyarakat Pak turunnya nggak usah dipikir. Ini yo diharap-harap. Baik, Ibu Bapak, setiap kita ingin menjadi orang yang terbaik. Coba next. Ya, ini. Ya biasa namanya cerita lah, mesti teori suatu hari, suatu malam gitu kan. Itu kan begitu. Ada segerombol kata-kata kecil yang menggelar lomba lari.
inginnya mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Artinya ingin menjadi yang terbaik lah, kan begitu. Setiap orang kemudian berpikir, kemudian menonton, berkumpul, mengelilingi menara untuk menyaksikan siapa di antara kita yang nantinya menjadi guru yang terbaik, peserta yang terbaik, kan begitu. Nanti kan ada guru kreatif ya, guru inovatif yang tahun 2008 di tingkat nasional itu, mohon maaf saja, bukan guru yang asalnya dari Jogja, bukan dari Jakarta, bukan dari Medan, bukan dari Surabaya, tapi guru terbaik waktu itu adalah dari Kebumen, Jawa Tengah. Namanya SD Negeri Tambak Kerja, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Itu nomor 1 terbaik se-Indonesia. Jenengan aslinya mana tuh? Nah, pada Purwokerto. Dia punya bakat jadi guru terbaik. Makanya anak sofatu minal iman, segera dihabiskan saja snacknya. Biasa saya ngobrol-ngobrol, artinya peluang menjadi guru yang terbaik itu hak semua orang. Jadi jangan kemudian kita berpikir, berarti yang di sekolah yang besar. Tidak. Muncul kemudian terbaik, saya tanya waktu, karena saya kebetulan waktu itu terbaiknya kepala sekolah, kalau dia terbaiknya guru waktu itu. Mohon maaf lah Bu, panjenengan hebat sekali gitu. Lah ya kalau guru dari Jogja juara itu wajar ya toh. Lain jenengan tuh yang namanya daerah Tambak Kerja, aku apalah mbak, apa lepol. Lah apa? Karena saya dulu kebetulan praktek ngajar. PPL-nya itu di PG Kebumen itu ada di Bulus Pesantren. Hanya tetangga desa saja. Apa rahasianya loh, hebat banget juara 1 ya. Bawa pulang laptop waktu itu. Ini kan hebat loh itu. Apa ternyata jawabannya? Ya ini loh Pak Kepala, ya alhamdulillah saya itu sejak lahir prihatin Pak Kepala, sejak lahir loh. Maksudnya sejak kecil nama saya Suprihatin Ningsih kan. Wah, anak-anak boy gitu ya. Nah, siapa tahu kemudian muncul nanti Kementerian Agama Republik Indonesia, ya toh. Ada semacam rekrutmen guru terbaik, ternyata terbaiknya dari kota Yogyakarta, dan ada di sini orangnya. Tepuk tangan dulu dong. Begitu kan Ridho Roma? Masya Lah, perlombaan dimulai. Kita sama-sama ingin jadi yang terbaik. Entah panjenengan di SD mana itu nggak penting bagi saya, nggak penting. Tak satu pun penonton yang benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa mencapai puncak sebuah menara. Jadi kadang-kadang kita sudah apa? Minder dulu. Mau guru agama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan kadang-kadang begitu, sudah minder duluan, seolah peluang menjadi guru terbaik hanya guru-guru umum. Saya tadi dikatakan guru terjelek waktu saya di SD Muhammadiyah sampai jadi guru, ya toh. Tapi dalam kenyataannya wakil utama yang mendampingi Pak Tris waktu itu, ya Pak Saijan. Kemana-mana Pak Saijan. Yang katanya adalah guru terjelek pada saat itu. Wah, keloro-loro. Aku pertama adem panas, meriang-meriangan. Guru terjelek. Melongs. Ora iso turu. Sabar. Kan begitu. Ini saya katakan kita ambil positifnya, bukan kita ini. Tapi dengan pola pembinaan beliau tentang apa namanya, saya merasakan betul ketika tahun 98 saya di kepala sekolah itu di Gresik, Kota Baru, Jawa Timur. Saya merasakan didikan yang keras saat itu, ya, itu kemudian bisa menempa yang namanya mental. Saya di Jawa Timur itu tantangannya luar biasa. Ya kita tahu lah bagaimana mungkin karakter beliau ya, orangnya kadang keras dan lain sebagainya. Ternyata dengan digembleng dengan kekerasan, saya pun menjadi termentalkan. Coba satu kalimat yang muncul saya sampai di Gresik. Apa gak ono wong liya di Jawa Timur?
kok dadak saijan saka Jogja kok digawa ning Jawa Timur. Ini artinya penolakan. Artinya penolakan lho, Bu. Apa ora ono apa? Kok yo sak. Wong Surabaya ki yo pirang-pirang, Gresik yo pirang-pirang. Ha kok saijan gek-gek cedak karo saitan. Aduh Gusti. Itu loh begitu. Ketika saya nggak punya mental tempaan yang keras waktu itu, pulang pun pamit. Langsung maaf. Atuh soko Jogja dia ternyata tekan Gresik kon murid balik. Ninggalke bojo si Mama Suryanti gimana? Ini mental tidak seketika terbangun. Ini maksudnya lah ketika ada pimpinan kita yang kemudian sedikit agak streng ya, kita ambil positifnya. Jangan sesekali kemudian ternyata kemudian galak. Dari situ kita bisa merasakannya bukan seketika, tapi nanti sekian tahun yang akan datang, bukan sekarang. Coba kepala sekolah misalnya, kepala sekolah terus biasa-biasa, datar-datar saja. Ada masalah langsung amblek. Begitu kan Cici Paramida. Saya urung tahu mas melompat-lompat. Jadi masih banyak yang tidak pede, seolah-olah apa? Sulit sudahlah, yang penting kita ini jalan apa adanya. Gak usah neko-neko, yang penting cair. Konek apalan angel ya tadarus bareng. Ya saya juga berhusnuzon loh. Berbaik sangka kalau ada pengawas yang harus hafalannya ini, ya berarti kita termotivasi untuk lebih. Kalau ada ya sudah tadarus saja. Berarti sedang memberikan kemudahan pada kita. Kan gitu saja. Jadi nggak perlu kita kemudahan nih. Ya kita siapapun kita aridho bil qada itu saja. Jadi ya nerima itu enak, Bu. Saya Pak Sol ya alhamdulillah, kapalan Mbak Yu ya alhamdulillah, Pak Budi ya alhamdulillah. Pokoknya kabeh itu pimpinan kita kan begitu. Bocah anyar. Dilakili. Aduh Gusti paring ngono pangapura. Wah, jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak. Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi. Mendidik anak-anak sekarang tidak sama, Bu, dengan mendidik anak-anak sekian puluh tahun yang lalu. Tantangannya sekarang lebih menantang. Ya betul. Nah, biar saja dalam Bu Guru, ya kan? Bahkan Pak Guru datang, Pak Romli tadi pakai sepeda ontel lanang waktu itu. Saya sambut di sekolah. Pak Guru, boleh nggak aku bawa sepedanya? Ya, silakanlah saja. Satu babang, loh saya bisa nggak bawa sepatunya? Nyok, jemputan dewek gitu. Sampai luar biasa seperti itu. Loh sekarang mana ada anak yang seperti itu kan? Kadang-kadang jenengan mau disalip motornya pas macet kendaraan bensin. Ya Bu Guru gantian terlambat. Meskipun bosnya baru bisa terlambat. Jadi karakternya berbeda. Makanya adibu auladakum wa hum mahlukun li zamanin khairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena anakmu lahir di suatu masa, di suatu zaman yang memang zamannya sangat berbeda dengan zaman kita. Mung seneng kita kan banding-banding, nyaing-nyaing. Mbok tiru si mbokmu mbiyen tole. Si mbokmu ora pernah demok HP. Dia ki HP saka men. Kok pengen telepon saja dadak golek kaleng susu. Sak bendera, siji coklat, siji putih. Dikai benang 3 meter. Mbok ora iso nggo benang wis krungu. Halo juga. Amung 3 meter kok. Ora krungu piye. Alah duh Gusti. Lah ini pomone konjukte kan liya-liyane TV waktu itu. Ya nyun sewu nggih Bu, dulu waktu itu adanya sedesa cuma satu. Itu aja dihidupkan pas malam Ahad. Selain itu nggak dihidupkan, bagaimana anak-anak waktu itu tidak rajin ke masjid? Mesti rajin.
Ya toh? Sekarang subuh wong limo ge watuk-watuk. Sing ngadang yo watuk, sing sama yo watuk. Waduh. Paring ngono Pak Ngapur. Yang tantangannya besar, maka apa? Pahalanya juga lebih besar begitu. Gak usah dipikir. Sing wis yo wis. Lo tekan Purwokerto. Ya, paring ngono Pak Ngapura. Dan ketika semakin sulit, ketika kita bisa menanamkan kebaikan, lah kepuasan kita di situ. Kita terus dengan ngapa ngerjakan matematika mumet banget. Ora ketemu yo, ketemu yes kan begitu. Itu di situ. Bagi bocah bola bari kon jabat, ora gelem salapan, kurang apa saja. Kurang. Kok rodo ngiler iki. Aduh Gusti. Pasti melebah. Tantangan kita nggak bisa kemudian kok ternyata disamakan. Biyen pisang dikandani langsung manut. Saya bolak balik bol lambe satu mang garisan belas lah kok ngelakoni. Yaitu tantangan. Maka apa? Jadilah guru seperti beliau ini. Ayam. Nggak usah dipikir banget. Lumpur aja. Yes, alhamdulillah. Paling ngono Pak Ngapura jangan saja. Ya. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak. Ya tadi pesimis duluan. Pesimis. Gegek raiso ya, gegek raiso. Tapi coba saatnya jenengan ketemu anak-anak besok ketika lulus, Pak Guru, Bu Guru, Assalamualaikum. Rasanya plong. Sekian lama kita tanamkan, ternyata hasilnya kita panen itu harus berjalan. Tadi al-iman yasitu ayangkus kan begitu. Itu seperti itu. Siapa nggak senang? Kemarin ada murid saya dari SD Muhammad Danitian datang ke sekolah. Ustadz, saya murid Pak Saijan, lulusan sini sekarang kerja di Bank Muamalat. Alhamdulillah. Dan juga ketemu sama di mana anak sekarang? Di kantor pajak Pak. Alhamdulillah. Ternyata sedang bayar pajak gitu. Nah, sekarang mulai. Terus, ini baru pemanasan jarum telepon. Kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu. Jadi banyak yang pasrah. Loh, usah teman-teman. Si penting ngajar. Sekian jam tercukupi, gaji setiap bulan juga turun, sertifikasi juga turun. Wis, tidak sedikit yang seperti itu. Ya, seperti itu. Tidak ingin menjadi guru yang terbaik. Menjadi guru yang biasa-biasa saja. Saya punya teman namanya Pak Ikhwandi Arifin. Sekarang di Purbalingga jadi kepala sekolah terbaik di sana. Di kantor Kementerian Agamanya yang ada di Purbalingga. Dan saya punya keyakinan teman-teman yang sungguh-sungguh loh. Di Kemenak sangat terbuka untuk jenjang karirnya. Loh, kok iso tiba gue? Gitu, sangat terbuka. Loh. Tinggal kita mau atau tidak mau kan begitu. Buktinya saya punya sahabat Pak Muntohib teman saya pun itu. Kemudian Pak Fakhrudin teman main saya. Pak Abdul Haris Mufika itu teman saya di PAM Suhada gitu. Selama ya tak boleh sih betul sukses banget. Kalau Kang Mas kan dosen itu teman saya kan seperti itu. Jadi kalau banyak menyerah. Tapi ada satu katak yang tidak pernah menyerah dan melanjutkan semakin tinggi dan tinggi. Dia tidak akan menyerah. Klik. Banget. Langsung. Nah, kepuasan di akhir. Hore itu di akhir, bukan di awal. Hero. Hore, aku bisa ternyata. Kepuasannya di situ. Ya kalau gaji kan ada standarnya lah.
Kan, saya nggak pernah membayangkan waktu itu ketika saya ngisi pengajian di Bontang, Kalimantan Timur. 4 barisan, disewa perusahaan pupuk Kaltim. 4 hari, sehari 5 tempat, Pak Saja. Siap. Sepanjang pesawat disiapkan. Dan jangan lupa juga di luar pesawat. Itu karena Bontang saya berani kalau dinas pendidikan itu tempat kita. Kita bisa kesini sudah alhamdulillah. Dari kelompok yang luar biasa lah, Bun. Diberikan tempat yang seperti gedung film itu hanya sini. Sana beda tempat. Yes. Dan peredam suaranya khusus. Itu hanya di sini. Mulanya Mbak, saya betah di sini adem soalnya. Di luar semua pol. Orang aku bisa. Klik. Siapa ternyata yang bisa? Ternyata katak yang tuli. In English, budek. Mengapa budek? Ini loh. Jangan pernah mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis. Itu loh. Jadi kadang-kadang kita banyak orang usah gadak kok ternyata temen orang usah. Orang mentadarus orang usah. Wis toh, bismillah, sumumbuk mun omyu fahum lah ya. Ini namanya melek penjelajahan pengawas itu. Itu loh. Dia kalau ada pengaruh begitu, diinikan saja. Diabaikan gitu loh. Kalau kita ingin menjadi guru yang baik begitu. Ya saya guru waktu itu ya, di Sapen pertama jadi guru tahun 96. Ya termasuk orang yang selalu menanyakan, Pak, apa yang bisa kami bantu selain saya mengajar? Ternyata apa? Setiap kepanitiaan saya ditempatkan saksi perlengkapan. Yuk angkat-angkat barang terus. Makanya saya tidak bisa tinggi sampai sekarang ini. Kalau Pak Gesang itu melebarnya ke samping, saya nggak tahu kok bisa begitu. Sebagian besar mimpimu dan menjauhkan darimu. Jadi ada orang yang tidak senang kita sukses, tidak senang kita kemudian ternyata memiliki siswa yang bagus. Banyak yang seperti itu kan. Baik. Sekarang kita baru masuk ke materi. Tadi pemanasan, aku harus keperingat ya. Tenang. Kurang 10 menit ternyata. Ini kan kita perlu gambaran-gambaran gitu. Kalau yang lain-lain Bunda sudah menyampaikan. Nanti bagaimana asesmen itu kan juga istilahnya sangat normatif akan seperti itu ya. Yang lain-lain. Tentu. Ya, kita akan mencoba pola untuk mendidik anak-anak di zaman yang sekarang seperti ini. Saya prestasi oke banget. Dan jangan lupa prestasi yang terakhir saya persembahkan untuk kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Jadi komunitas guru agama Kota Yogyakarta 3 tahun berturut-turut juara 1 bulu tangkis tingkat Kota Yogyakarta. Loh iya dong Bun? Iya. Dan salah satu pemain itu saya. Loh ngeri. Rakyat terlalu kabeh. Ya, bulan saya dikenalkan 3 tahun ini ya. Bulan kemarin yang terakhir bertemu dengan kantor Kementerian Agama Kota. Saya harus hati-hati nanti kalau sampai nggak cair ini kan repot urusannya itu. Khususnya Pak Ali Sobat dan lain sebagainya. Pokoknya Pak Ali ini sahabat loh, dia ini kalah ya wis karemu loh itu. 3 kali kita kalahkan terus. Kemenak juga begitu, KUA gitu, MAN 1, MAN 2 gitu. Hanya kita yang dinobatkan jadi terbaik untuk bulu tangkis. Dan masuk di tingkat provinsi kemarin, pertama kali Kemenak Kota juara provinsi yang kedua untuk bulu tangkis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk final dan kalah. Enggak apa-apa, bukan tenang itu hal yang biasa. Kita jangan menanamkan yang kemudian harus menang, harus yang pada akhirnya bisa menggunakan berbagai macam cara. Tuh, ya kan? Ya sama, kamu harus nilainya bagus loh, tanpa dibekali belajarnya dan sebagainya. Banyak terjadi itu hanya sebatas proses yang sifatnya adalah istilahnya karbitan sah. Memang ternyata banyak
guru-guru olahraga yang memang demand itu yang bagus-bagus mainnya. Ya. Saya langsung ketemu dengan pelatihnya bulu tangkis yang pernah melatih Desdi Muhammadiyah Saben. Ketemu dengan muridnya yang pernah dilatih. Saya nggak berani ngalahkan gurunya. Kewalat, ini kan ada dalam agama. Nggak boleh suruh ada. Padune yo kalah. Padune yo kalah yo piye meneh. Piye meneh yo. Ya, baik. Baik. Tadi saya bacakan di awal terkait dengan surah An-Nihl 9. Bagaimana kemudian kita harus merasa khawatir atas generasi-generasi lahirnya anak-anak yang kemudian disentuh dengan tangan-tangan kita. Kenapa? Ya tadi situasinya sangat-sangat berbeda. Nah, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin, kan begitu? Siapa tahu saatnya akan muncul seorang mubalik. Kalau sekarang kan muncul mubalik hebat di Cilacap, ada dua. Namanya adalah Ulin Nuha dan juga Mumpuni. Tapi itu hasil karbitan yang ada di Indosiar. Tapi nggak apa-apa. Jadi orang sekarang kan senangnya kan viral-viral. Jadi banyak orang ingin mengundang, nanti ingin selfie sebetulnya. Setelah selfie ketemu ya besok selfie lagi lah gitu. Lagi Mas Ulin Nuha belum menikah sampai sekarang. Gue siapa tuh lihat. Nah, dari luar saya. Nah, tantangan kita apa? Bisa dibuka dalam Al-Quran surah Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَةَ. Ada dua. Apa yang pertama? Generasi sekarang generasi yang banyak meremehkan sholat. Yang dengan sholat diremehkan, nanti karakter pun juga begitu. Karena apa coba? Disiplin karakter dari mana? Dari sholat, Bu. As-sholatu ala waktiha. Nggak, kalau coba kita di sekolah, habitnya misalnya duha, ayo kita bangun, ya toh? Dengan doanya Allahumma inna duha ad-duha sampai selesai. Zuhur kita bangun, tadarus kita bangun. Ini bagian-bagian kita sedang menanamkan karakter disiplin sama anak-anak. Yang pengamutan, Bu, saya baru saja pulang dari Malaysia and Thailand. Orang minggu kapungkur. Saya hanya belajar karakter, bukan yang lain. Dan saya tidak sedang merendahkan bangsa sendiri, tidak. Tapi saya melihat anak-anak yang ada di Malaysia. Ini negeri loh, bukan sekolah berbasis, bukan sekolah negeri, sekolah kebangsaan. Oh, anak-anaknya, ya Allah, kelihatan, Bu, kelihatan. Masa nggak kelihatan? Kelihatan anak-anak. Jadi saya masuk ke kelas, itu langsung berdiri. Assalamualaikum, cikgu. Salam itu kemudian dinikan, itu artinya bukan seketika, tapi sudah ditanamkan betul. Setiap tamu datang, dia kemudian bisa nyalami. Setiap ketemu teman yang ketemu di jalan, kemudian saling berjabat tangan. Itu nggak mudah, nggak mudah. Kita sampai sekarang belum berhasil. Yakin, termasuk saya. Dan juga sama kalau pagi saya kurang apa, Bu? Pagi pokoknya jam 6 di kantor. Assalamualaikum Bunda, matur nuwun putranya. Putranya saya pegang, Bu. Saya pegang kepalanya. Solehah ya nak, yang putra soleh ya nak. Duduk. Mengapa saya tak sampai pegang kepala anak-anaknya? Kenapa tinggal? Karena nggak mungkin saya pegang kepala ibunya. Jadi masalah besar. Nah ini bagian ikhtiar loh, ikhtiar. Ternyata nanti sekian jam kemudian, ya, ketemu belum tentu salaman. Sekian jam kemudian. Jadi jangan bermimpi yang namanya akhlak sifatnya stagnan. Ya, makanya apa? Ajian pamungkas apa? Greteh. Nah ya, istiqomah mengingatkan terus. Itu loh. Di Jepang juga sama, di Jepang. Saya di Jepang tahun 2011 belajar di sana. Selama berapa tahun di sana kira-kira saya di Jepang? Ya selama 11 hari waktu itu. Saya bukan belajar masalah agama kalah dengan kita, tapi belajar masalah karakter. Di mana karakter dia ketemu orang lain, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, bagian-bagian yang sudah refleks. Oh, ya tak refleks. Kalau ini sudah refleks, nggak ada namanya tawuran antara pelajar. Ketemu, assalamualaikum, gitu kok. Sekarang ketemu petantang. Coba. Sadam.
Coba ingat, sekian tahun yang lalu 2 supporter dari daerah lain kumpul di Jogja pas puasa Ramadan, berkelahi di Jalan Imogiri Timur. Astaga, pas puasa mau ketemu antar supporter, ya assalamualaikum, duduk bareng, buka puasa bareng, kok tadarus bareng, sholat tarawih bareng, akhirnya Rafido nonton bal-bal. Ini jadi kadang saya ngelus dodo itu. Ya dodo saya bu, maksudnya prihatin. Itu contoh, memang situasinya sangat berbeda. Ya di Jepang anak-anak gak ada anak-anak yang berangkat ke sekolah diantar. Dari TK, bukan bicara SD, dari TK. Karena situasinya sangat aman, sangat aman. Saya melihat mereka diantar ke stasiun, dia sudah bisa beli tiket sendiri. Kemudian dia juga bisa menuju ke stasiun tempat berhenti, jalannya berapa ratus meter sudah dia kuasai. Di tempat, mbok 100 meter diterke nganggo mobil. Supra X125, Supra X supaya rajin angsurannya, X ping piro 100 selak. Diprihatinnya mohon maaf saja, kemandiriannya sangat rendah. Termasuk nyon pangapunten, orang tua juga terlalu berlebih-lebihan. Loh, sik jenenge kemah Bu. Jenengan dulu kemah diterke mboten? Naik apa? Maka ada bahasa kan, siang malam tidur di tenda, siang malam tidur di tenda, pakaian basah kering di badan. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, siang malam. Itu nggak usah diantar, kehujanan pun nggak sambat. Maka saya kemarin nyoba pembukaan HW di Prambanan, kehujanan nggak ganti pakaian. Ngopo sih? Ternyata masuk angin. Wis beto zamane. Langsung bilang, matung keren amat. Keren. Akhirnya terjadi begitulah. Ya ketika sudah baik, karena kita tahu bersama anak-anak yang kita hadapi ya seperti ini. Jadi teknologi menjadi kebutuhan pokok. Dan termasuk apa? Instan. Sekarang kan golek nopo-nopo kan cuma buka saja ketemu. Non sewu gitu. Kayak saya Ustad. Materi apa? Buka langsung ada kok. Tapi literasi untuk membaca kitab misalnya jadi nggak berlaku. Jadi apa? Rendah. Ya kalau saya ambil benar, kalau nggak benar. Begitu kan regu A. Jadi kalau sudah 3 begini, seperti juru bicara. Ini nggak bisa kita kemudian ternyata hindari. Tapi bagaimana kita menanamkan anak-anak agar media itu, agar teknologi itu menjadi bagian yang bisa digunakan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kalau enggak Bu, ya Allah, kisah jadi isinya ngedap-ngedapi. Sing saru, wokeh pol. Kok tahu? Saya juga sering buka misalnya. Nah, kalau saya nggak buka nanti nggak tahu, masa guru nggak tahu, kan aku. Berapa korban yang sudah berjatuhan dengan ini? Ini negatif tuh. Ada ibu datang ke rumah saya nangis-nangis waktu itu. Orang no banyak. Pengen dirau. Ya ini hanya sebuah akibat dari apa? Tidak adanya filter dan kontrol terhadap penggunaan daripada media sosial. Apa? Hamil di saat anaknya kelas 8 SMP. Artinya kelas 2 SMP. Ya Allah, bapaknya itu buruh tani, ibunya buruh tani, pengen nih anakku sukses Pak Saijan. Tapi nek wis kadung ngene.
Meteng dhisik. Ki sing tanggung jawab sok. Maksud cedake kula-kula nggih mboten tanggung. Terputus harapan orang tua pun gagal. Karena apa? Karena tidak bisa kemudian mengontrol penggunaan teknologi. Ini nggak bisa dipungkiri, sekarang memang wajib punya kok, gitu. Apalagi kemarin ketika zamannya COVID kan mau nggak mau kan, wajib. Orang sih kurang doyo. Allahumma utang wa ansur wa nyicil itu dilakoni kok. Nah sekarang itu ketergantungan tinggi loh. Dan saya gitu. Saya tuh kalau nggak punya begini, Pak Santo itu loh, ngesarpin 10 saja loh. Undangan kabeh. Ini kalau nggak punya gini, saya ketinggalan. Yang penting kan penggunaannya kan begitu loh, malah pakai teh. Tanggung jawab loh dinas pendidikan gitu. Nah, kebutuhan yang tinggi terhadap berbagai informasi, rasa ingin tahu tinggi ini kalau tidak kita filter begitu, kok gambar gini apa, gambar gini apa, anak selalu ingin tahu yang lainnya. Musim isinya obat kuat tuh pirang-pirang gitu, ya sing nang TikTok yang kemudian ujungnya ke hal yang porno kan banyak sekali. Assalamualaikum. Ridho. Ya kadang-kadang. Ya Allah, mau ketawa takut dosa misalnya kita buka begitu itu. Ya isinya apa? Orang itu berpakaian mini, ada yang sedang ngintip begitu itu sudah ulang-ulang berkali-kali. Efeknya apa? Ini bagi yang masih muda-muda, bayangannya itu bayangan yang ke arah porno. Ini akan berakibat terjadinya apa? Terjadinya pergaulan bebas. Ini tugas kita, makanya saya katakan kalau guru agama itu terjadi ya kan tugasnya berat sekali. Kandani kok. Akhirnya apa? Tenaga kerja di bidang informasi semakin luas. Jadi sekarang kalau kita itu daftar pegawai, ini menjadi bagian yang dipertimbangkan kemampuan untuk bermedia sosial. Loh kalau saja kita WA saja salah sasaran, loh siapa yang mau menerima kita? Salah nunun, repot. Perubahan pola interaksi dari langsung menjadi tidak langsung gitu. Jadi sekarang tatap muka anak-anak kita termasuk sosial nyatanya kurang. Loh jejer saja, tekon-tekonan, buka HP dewe. Ternyata ya guru agama. Itu malah seolah menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat begitu. Jadi apa? Sosialisasi untuk dunia nyatanya itu menjadi lebih terbatas kan. Biar kan main bareng, dolan bareng. Sekarang udah ngutik-ngutik. Ini kalau kene beda sih diceritakan, piye kabare? Ning kene ternyata nggak omong. Kan terjadi. Ternyata geringgingan kaki saya ini. Jarak dan waktu sehingga mudah terhubung kemanapun, kapanpun dan juga dimanapun. Sekarang kasus penipuan luar biasa loh ya. Kita juga harus hati-hati loh sekarang. Jadi kemarin ada orang Jogja itu ditelepon dari from Jakarta. A take on about kos-kosan. Tentang kos-kosan. Tanya kan, Bun, bisa nggak kos di Jogja mau kuliah di sini? Bisa. Kami masih ada yang kosong. Pinter sekarang kan modusnya kan. Berapa? 8 juta 1 tahun. Kemudian nanti tolong nomor rekeningnya dikasih, kemudian ditransfer. Tapi bukti transfernya editan. Biasanya itu minta 8 juta, ditransfer tulisannya 14 juta. Kelebihan modusnya. Dan disuruh mengembalikan yang 6 juta. Ini kalau kita nggak tenang menghadapinya, 6 juta melayang. Iso nggak tuku mie ayam loh sawang. Tingkat beram. Klik. Ini efeknya sudah jelas. Terbatas, egois, degradasi moral, konten begitu, dan lain sebagainya. Ini kita harus berhati-hati. Ini yang sekarang kita hadapi bukan keadaan biasa-biasa. Keadaan sudah seperti ini, makanya jenengan mendidik anak-anak juga harus luar biasa. Kalau masih sama dengan tempo dulu, kita ketinggalan kan seperti itu. Klik. Nah, 5 menit rampung. Klik, rampung gue. Setelah gue. Jangan lupa orang tua dilibatkan gue. Ya, bagaimanapun kita nggak pernah bisa mengontrol yang di rumah.
Jangan punya program sebaik apapun, termasuk kemampuan baca tulis Al-Quran, kalau di rumah orang tuanya ahli kebatinan, tidak pernah sama sekali mendampingi, ini akan menjadi penghambat kesuksesan kemudian anak-anak kita. Ya toh? Mbok saben dino ada kemudian ikro misalnya, tapi orang tua di rumah nggak pernah membukakan sama sekali, ya akan terlambat. Ada yang saya itu targetnya kan 3 bulan Quran di Nitian. Ada yang 3 bulan tetap jilid 2 terus ya ada. Orang tuanya belas gak memperhatikan. Tapi ada juga yang masuk Nitian langsung Al-Quran. Kenapa? Karena sudah jilid 6 halaman terakhir, jadi tinggal buka langsung Al-Quran. Ya namanya anak-anak kan banyak yang begitu kan. Nih, program sekolah begitu, dan sekolah harus terbuka dengan masukan dari stakeholder, terbuka. Jadi kalau ada orang kemudian ngeritik ya segera ditanggapi, ada orang WA segera dijawab gitu loh. Jangan sampai kemudian berselang sekian hari, sekian jam, janganlah. Catatan sama guru-guru. Pak, jam 12 Pak saya izin dapat WA dari orang tua. Jam 12 saya akan jawab. Kalau saya sudah bangun. Kalau belum bangun ya saya kira sudah paham. Tapi jangan sampai kemudian setelah bangun tidak segera kita kemudian lakukan komunikasi dengan mereka. Pertemuan rutin. Nah, rampung. Tepuk tangan dulu dong. Yang saya tidak bisa banyak sesuai dengan yang diharapkan, kan juga sesuai dengan waktu saja nih. Yang lain juga sudah menunggu. Saya kira begitu. Sukses untuk kita semuanya. Kita senasib. Mari kita antarkan anak bangsa yang luar biasa ke depannya. Bukan hanya sebagai pemimpin yang cerdas saja, tapi pemimpin yang juga berkarakter. Kan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.